Demikian juga makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada makanan-makanan yang beliau sukai, dilihat oleh sahabat, beliau makan. Tidak semua sahabat memakan persis seperti apa yang dimakan Nabi. Kenapa? Karena sahabat memahami itu bukan tuntunan agama, tapi itu merupakan kesukaan pribadi beliau sebagai seorang manusia. Maka dalam hal al-jibiliyah yang sifatnya naluriah ini tidak ada tasyrik di situ, kecuali kalau pada saat pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya naluriah seperti makan, minum, Nabi SAW kemudian menyampaikan sesuatu. Misalnya, ketika makan Nabi SAW mengajarkan untuk mengucap basmalah. Maka ketika Nabi menyampaikan basmalah, disitulah tasyriknya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبطلون. فأوصيكم يا إخوة الإيمان بالتقوى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبطلون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib mewasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada saudara-saudaraku jamaah Jumat Masjid Hubbul Watan, marilah kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sederhana, beramal solehlah. Maksimalkan potensi kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang Allah taala perintahkan, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan pada saat yang sama berikhtiar pula sekuat-kuatnya untuk menjauhkan diri dari segala macam yang membawa kemurkaan Allah dan Rasulnya. Fa inna taqwa madarus sa'adah. Taqwa itu adalah poros dari kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib mengajak kita semua untuk juga pada kesempatan yang baik ini tidak putus-putusnya kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada Allah itu adalah manatul barakah. Bersyukur kepada Allah adalah pangkal dari keberkahan hidup. Dengan kita bersyukur, maka hidup pun insya Allah akan menjadi berkah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini secara Masehi kita memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam 1454 tahun yang lalu. Beliau lahir pada 570 Masehi. Demikian pula dalam hitungan Hijriah, pada tahun ini 1499 tahun yang lalu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dalam kesempatan bulan Rabiul Awal ini, alangkah baiknya kita berikhtiar untuk lebih mengenal Rasul kita, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang merupakan perantara dari Allah sehingga kita mengetahui jalan keselamatan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita mengetahui apa-apa yang wajib kita imani dalam kehidupan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita tahu bagaimana membangun komunikasi dengan Sang Pencipta.
Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah kita tahu bagaimana cara beribadah yang terbaik. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bahkan bagaimana menjalani seluruh kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang paling penting dalam Rabiul Awal, bulan Maulid ini, dan juga setiap saat dalam keseharian kita, salah satu hal yang sangat penting adalah kita terus belajar mengenal Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal sosoknya dan mengenal sunnahnya. Karena pada kata sunnah itu terletak keseluruhan tuntunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang berupa sunnah qauliyah, ada yang berupa ucapan-ucapan Nabi. Kaidah yang sederhana dari para ulama adalah semua ucapan Nabi itu mengandung syariat. Semua ucapan Nabi itu mengandung tuntunan. Ada makna syariat di situ sehingga pantas untuk kita ikuti. Kecuali ada sebagian kecil dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dari diri beliau sebagai seorang manusia. Di situ ada keterbatasan. Di situ ada ilmu, ada pengalaman yang tercermin dalam ucapan. Tetapi sekali lagi dalam hal ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqwalur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kulluha tasyri'. Semua ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung makna syariat, kecuali sebagian kecil saja. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, maka jangan lagi cari-cari cara untuk sholat dengan mengkreasikan dari diri kita sendiri. Cukup ikutilah tuntunan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minat takbirah ila taslim, mulai dari takbirnya sampai salamnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku caramu melaksanakan ibadah haji, maka siapapun yang hendak ke tanah suci, cukuplah baginya apa yang merupakan tuntunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama yang mencerminkan, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan tasyri'. Salah satu di antaranya adalah ketika Rasul melewati kebun kurma di Madinah, lalu melihat sebagian sahabat sedang melakukan proses persilangan kurma. Nabi kemudian mengatakan, azunnu anna hadza la yuni syai'ah, menurut saya perbuatan ini tidak ada manfaatnya. Lalu mendengar ucapan Rasul itu, para sahabat berhenti melakukan praktik persilangan itu. Ketika datang masa panen, ternyata hasil korma tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kormanya busuk, kormanya itu kualitasnya menurun. Ketika diberitahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, yang saya ucapkan itu dulu bukanlah merupakan tasyri' dari Allah. Itu adalah ungkapan saya sebagai seorang manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saat itulah ada ungkapan Nabi, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Itu yang terkait dengan ucapan Rasul, bahwa sebagian besar dari ucapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal akidah, baik dalam hal syariat, baik dalam hal muamalah, baik dalam hal hubungan rumah tangga antara suami istri, antara ayah dengan anak, antara guru dengan murid, dan hubungan-hubungan sosial lainnya, itu semua bernilai tasyri'. Sedapat mungkin kita amalkan, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pula di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dengan sunnatul af'al atau af'aluhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al itu artinya perbuatan, bukan ucapan tapi perbuatan. Para ulama membagi perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi 3 bagian. Yang pertama disebutkan dengan al-af'alul jibilliyah, yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan didorong oleh nalurinya sebagai manusia,
dalam batas-batas kemanusiaan beliau, dalam batas-batas tuntutan biologis beliau, katakanlah, seperti misalnya berdiri, duduk, berjalan, berlari, makan, minum. Maka perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek yang terkait dengan dorongan naluriyah ini, kata para ulama, laisa fihi tasyri', tidak ada secara spesifik tuntunan ibadahnya di situ. Artinya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Asy-Syama'il disebutkan yansabbu, ya, beliau itu kalau berjalannya cenderung cepat, agak cenderung ke depan dan cepat, ya, seperti seperti katakanlah air yang mengalir dari atas ke bawah, cenderung cepat. Bukan berarti kalau kita kemudian sebagai seorang muslim kita harus berjalan persis seperti itu. Itu adalah bagian dari pekerjaan Rasul, amal beliau yang tidak mengandung makna tasyri'. Demikian juga makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada makanan-makanan yang beliau sukai, dilihat oleh sahabat, beliau makan. Tidak semua sahabat memakan persis seperti apa yang dimakan Nabi. Kenapa? Karena sahabat memahami itu bukan tuntunan agama, tapi itu merupakan kesukaan pribadi beliau sebagai seorang manusia. Maka dalam hal al-jibiliyah yang sifatnya naluriyah ini tidak ada tasyri' di situ, kecuali kalau pada saat pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya naluriyah seperti makan, minum, Nabi SAW kemudian menyampaikan sesuatu. Misalnya, ketika makan Nabi SAW mengajarkan untuk mengucap basmalah. Maka ketika Nabi menyampaikan basmalah, disitulah tasyri'nya. Makannya itu suatu yang biasa, tapi mengucap bismillahnya itulah nilai ibadah. Rasulullah SAW pada saat makan, beliau mengajarkan untuk makan dengan tangan kanan. Maka tayamunnya itulah ibadahnya. Makannya itu biasa, tapi bismillahnya itu yang luar biasa. Dengan tangan kanannya itu yang luar biasa. Demikian pula tidurnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang menjelaskan berapa jam Nabi tidur. Silahkan saja kita tidur sesuai dengan kebutuhan kita, asal jangan berlebih-lebihan. Tetapi ketika pada saat akan tidur Nabi mengajarkan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, maka disitulah ibadahnya. Ketika bangun tidur Nabi mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, disitulah ibadahnya. Itu yang pertama, yaitu al-af'alul jibiliyah. Tidak ada makna ibadahnya kecuali kalau ada satu sifat khusus yang Nabi tambahkan di situ. Yang kedua, al-af'alul adatiyah, yaitu pekerjaan Nabi SAW yang berkaitan dengan kebiasaan beliau di tengah masyarakatnya. Dulu orang Arab menggunakan jubah, menggunakan imamah, maka itu adalah kebiasaan. Sehingga menggunakan jubah itu, ya, secara ansih bukanlah satu ibadah. Tidak ada makna ibadah di situ. Saya misalnya menggunakan jubah khutbah pada hari ini tidak ada makna ibadahnya. Semata menggunakan jubah, semata menggunakan imamah, itu juga tidak ada ibadahnya. Dia bisa ada nilai plusnya, kata ulama, kalau ketika kita melaksanakannya itu kita meniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi niat mengikutinya itu bisa memberikan suatu kebaikan. Namun sekali lagi, al-af'alul adatiyah, hal-hal yang merupakan praktek pekerjaan Nabi sebagai bagian dari masyarakat Arab pada waktu itu, di situ juga tidak ada nilai ibadahnya secara pokok. Lalu ada yang ketiga, al-af'alut tasyri'iyah, pekerjaan-pekerjaan Nabi yang memang di situ merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Takbirnya Nabi, sholatnya Nabi, puasanya Nabi, silaturahimnya Nabi, kemudian Rasulullah SAW membangun tradisi yang baik di tengah kota Madinah. Itu semua af'alut tasyri'iyah, pekerjaan-pekerjaan yang memang sengaja dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat. Ada kesengajaan, ada makna tasyri', ada perancangan, ada memang satu sistem yang hendak dibangun oleh Nabi. Maka rangkaian
di dalam al-af'alut tasyri'iyah itu semuanya mengandung nilai ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terakhir af'al tasyri'iyah itu dibagi lagi dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, al-af'alut tasyri'iyatul fardiyah. Suatu amal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernilai syariat tetapi berdimensi individual. Di situ perintah sholat kita, itu sifatnya individual. Masing-masing kita itu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga sholat sunnah, ya. Termasuk juga berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan, setelah selesai sholat kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu termasuk tasyri'iyah fardiyah, itu penting. Tetapi ma'asyiral muslimin, ada al-afalut tasyri'iyah yang lebih penting daripada al-fardiyah. Minimal tidak kalah penting. Apa itu? At-tasyri'iyatul ijtima'iyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan Rasul yang mengandung nilai tasyri', mengandung nilai syariat, ada tuntunan di situ, ada makna ibadah di situ, dan dimensinya adalah dimensi sosial. Ini bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimana Nabi memaknakan atau meletakkan skala prioritas dalam membangun masyarakat yang baik, maka seringkali aspek sosial ini jauh lebih penting daripada aspek individual. Ada ilustrasinya. Ketika ada dulu Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, lalu sebagian sahabat bercerita tentang seorang perempuan. Perempuan itu tasyri'iyah fardiyahnya hebat. Tasumun nahar wa tusallil lail. Dia puasa sunnahnya banyak sekali. Kemudian setiap malam dia terkenal sebagai ahli qiyamul lail, selalu tahajud. Namun sayang, para sahabat sampaikan wa tu'zil jar, tetapi mulutnya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi cerita itu? Hiya finnar, perempuan itu tempatnya di neraka. Di sini ada sunnah fardiyah yang dilaksanakan, ada sunnah ijtimaiyah yang diabaikan. Dia menumpuk pahalanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia rusak hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu sunnah ijtimaiyah, tasyri'iyah ijtimaiyah ini penting, bapak-bapak, saudara-saudara. Disinilah masuk bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kita membangun keluarga yang baik, membangun masyarakat yang baik, membangun negara yang baik, membangun hubungan sosial yang baik, membangun hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, antara tetangga. Bagaimana Rasul mewasiatkan harus baik kepada tetangga, bagaimana berdagang yang baik, yang jujur, bagaimana menjalankan amanah sosial itu dengan baik. Dan kalau kita lihat dalam sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih 2/3 dari sunnah Rasul itu adalah tasyri'iyah ijtimaiyah. Semuanya berbicara tentang bagaimana membangun tasyri'iyah secara sosial, membangun hubungan sosial yang baik, membangun hubungan antar manusia yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun ketika berada di Madinah. Maka dalam khutbah kali ini saya sampaikan hal ini dengan maksud bapak-bapak saudara, mari kita belajar tentang sunnah Rasul. Kita belajar tentang sunnah Rasul, bagian-bagian apa yang perlu kita prioritaskan, bagian-bagian apa yang selama ini kita abaikan dan perlu kita laksanakan. Kadang kita mendahulukan yang tidak terlalu penting dan meninggalkan apa yang sesungguhnya sangat penting untuk membangun masyarakat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian semua, kata Allah, uswatun hasanah, teladan yang baik, liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Mari kita belajar terus tentang sunnah Rasulullah SAW. Kita pahami betul, karena di dalam sunnah itu ada keselamatan dunia dan akhirat kita. Inna ahsanal mawa'idz syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihil khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun ila akhiril ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومصطفى مولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahi ila yaumiddin. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Fa usikum ya ikhwatal Islam bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bi taqwallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا إخوة الإسلام اعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى معلما مرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين انصرهم على أعدائهم انصرهم على أعدائهم نصر عزيز مقتدر نصر عزيز مقتدر نصر عزيز مقتدر يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنا مطمئنا واجعل محافظة نوسا تنggara Barat آمنة مطمئنة واجعل مدينة ماتارام مدينة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.